Sugeng siang cucunya Eyang, khusus cucunya Eyang sudah bilang khusus cucunya Eyang Tel Gumandil Gendewati dan Sil Pringsil. Ketika Eyang mengulangi bahasa ini, kok nggak ada yang paham dengan Eyang? Ya, masih aja subscribe menambah. Kalian nggak paham atau bagaimana? Nggak paham, masih aja komen. Nggak paham, bener-bener nggak paham. Yang heran kepada orang-orang yang masih nggak paham. Ya, bagaimana SDM-nya ini? SDM bagaimana? Ya. Ketika Ayang bilang sudah, jangan komen, ini bukan untukmu. Masih aja. Hah, heran. Kan udah dibilang nggak butuh subscriber, nggak butuh ini. Lupakan itu. Ya. Ketika orang itu masih tetap datang, yang tahu lewat artificial intelligence kau mengadu-adu, mengacak-acak dan kau kurang puas. Betul tidak? Betul. Itulah. Jadi memang Tel Gumandel Gendewati Sil Pringsil, bangsamu itu hanya berani membunuh saudaranya sendiri. Hanya beraninya dengan saudaranya sendiri. Mengangkat senjata teknologi apapun itu untuk menyingkirkan saudaranya sendiri dan dianggap pahlawan. Ya, pahlawan. Itulah beraninya. Ya. Lalu dianggap pahlawan. Itu sudah dari zaman era Belanda, era zaman dulu. Ya. Beraninya hanya dengan saudaranya sendiri. Makanya jangan sampai kalian Tel Gumandel Gendewati dan Sil Pringsil bermusuhan. Dan dengan saudaranya sendiri, saudaramu sendiri, kalian bermusuhan. Habis itu disebut pahlawan. Ya, kesiangan dong. Dengan saudaranya sendiri. Karena percuma, ya. Tel Gumandel itu adikmu. Tel Gumandel kakakmu. Sil Pringsil adiknya. Jadi jangan ada permusuhan. Nah, yang katakan kalau yang melihat di platform YT banyak sekali tentang bahasa-bahasa artificial intelligence atau AI. Bahkan yang juga sampai memfikirkan kepada cucunya Eyang bahwa zaman ini zaman kewan iso ngomong. Jadi hewan bicara. Ya, hewan yang berbicara. Ngeri bukan? Ngeri-ngeri sedap. Gak bahaya tak? Sampai hewan aja bisa bicara. Nah, kalau ada jangkrik yang melompat berhenti. Kalau ada harimau, kalau ada kucing, ya, kalau ada monyet, maka ketika nyun sewu, kalau ini sebenarnya nggak apa-apa ya, bicara masalah bahasa itu nggak apa-apa. Dog, masa yang bilangnya dog bahasa Inggris. Anjing, kalau anjing pelacak sudah kenyang dan tidak mau melacak jejak, maka yang harus digunakan peliharaan supaya mengatasi ini semua adalah kalajengking, ya, kalajengking atau skorpion sama kelabang dan skorpion. Jadilah kelabang dan skorpion. Kalau nggak jadi kelabang, nggak jadi skorpion, ya hancur. Permusuhan terus nanti Tel Gumandel Gendewati dan Sil Pringsil ini. Ya. Yang artinya untuk menjadi sebuah skorpion yang sudah merasakan korban skorpion
tapi sebenarnya bukan korban, memang dibiarkan saja. Jadi dipeluk ya, lama-lama langsung dicus ya, gitu ya, dipeluk langsung dicus. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan simbol Telgumandel Gentiwawati, karena sil pringsil ini benar-benar licik adikmu ini. Tapi yang katakan jangan bermusuhan ya, yang kasih kisi-kisinya saja kelicikannya ya, kelicikannya licik sekali memang. Tapi gak apa-apa, jadilah Scorpion dan kelabang ya. Nah, Telgumandel Gentiwawati dan sil pringsil, dunia ini bulat. Bulat itu artinya alfa dan omega. Bulat itu abadi, itu simbol. Maka dimanapun itu pasti tempat-tempat keyakinan, tempat apa itu lambangnya bulat. Dan di situ ditaruh kura-kura. Kura-kura bisa hidup di air dan di darat ya, dua. Jadi dia di udara juga ia sudah seperti manusia lah ya. Artinya sesuatu yang abadi, alfa omega, itu akan bikin kamu puyang. Padahal kehidupan itu bukan nol, bukan alfa omega yang muter, tetapi angka 8. Meskipun ya alfa omega tapi angka 8. Angka 8 itu berkelok, ada rintangan dan ada ketemu nanti sumbunya itu. 8 itu kan ketemu. Angka 8 ada cross di situ. Ada bentrokan. Itu yang sebenarnya, bukan angka 8. Angka 8 itu mulus saja, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi misinya itu berhasil dengan angka 8, alfa omega, awal dan akhir, abadi, Sang Maha. Jika kita mengikuti Sang Maha, maka perjalanan itu mulus, angkanya 0, alfa omega. Tetapi pada kenyataannya tidak, itu angka 8. Nah, begitu ya. Telgumandel Gentiwawati, kalau yang melihat di platform-platform itu memang mengerikan ya, yang disampaikan di YT itu memang benar. Tetapi itulah yang belajar, meskipun melihat dari YT apapun itu, memorinya yang menyimpan data-data itu yang simpan di dalam memori. Selain menghidupkan data-data masa lalu ya. Kenapa menghidupkan data masa lalu? Karena memang tidak ada masa depan. Semuanya itu sejarah yang berulang-ulang, masa lalu yang berulang-ulang dan berulang-ulang. Jadinya tidak ada masa depan. Masa depannya apa? Manusia itu nggak ada. Sebenarnya itu berulang-ulang terus terjadi sesuai dengan masa lalu ya. Makanya itulah yang disebut reinkarnasi. Reinkarnasi itu kejadian. Makanya percayalah dengan reinkarnasi. Kalau orang lain nggak percaya nggak apa-apa, tapi percayalah. Kenapa? Telgumandel Gentiwawati, karena sebenarnya nggak ada masa depan. Hidupmu di bumi ini ya sudah, karena bumi ini sudah sempurna. Kesempurnaan itu milik semesta ya. Matahari pada tempatnya, bumi pada orbitnya, terjadi keseimbangan. Nggak ada evolusi lagi, nggak ada lagi pergerakan di masa depan. Itu mau apa itu nggak ada. Jadi masa lalu yang terjadi ya terjadi sekarang. Makanya bait-bait yang Sri Aji itu tentang Sang Kinasih yang kesandung kesampar itu akan ada nanti. Kesandung kesampar seperti siapa? Seperti Bapak Proklamasi yang kesandung kesampar ya.
bait-bait ini dijelaskan, hanya sang ksatria itu sebenarnya yang bisa menjelaskan itu. Ya. Hanya sang ksatria. Ketika dia mau jadi Ratu Adil, ketika dia jadi Ratu Adil itu hidupnya kesandung kesampar. Ya, jadi reinkarnasi dari Bapak Proklamasi itu akan ada di dalam jiwa sang ksatria, jiwa yang mempunyai jiwa Pancasila, yang sosial. Makanya ada dulu Nasakom, tapi nasionalis agama sosial, itu lebih bagus. Nah, ya nggak mau bicara jauh-jauh tentang politik ya, nggak tahu, hanya sejarah aja yang baca, yang dengar, makanya sedikit pengetahuan untukmu. Tetapi sekarang udah jadi federal ya. Belanda juga dulu membuat jiwa Nusantara ini menjadi federasi, di mana itu tadi yang bilang kemarin tuh padamu, tongkat pemukul anjing Kaipang. Ya, karena raja-raja kecil itu sudah membuat kebijaksanaannya sendiri sehingga tidak tunduk pada suatu peraturan yang ada di dalam tubuhnya, sehingga kacau. Tidak terwujudnya demokrasi ya, karena federasi. Jadi membuat kebijaksanaan kayak Amerika ya, gubernurnya berani dengan presidennya karena federasi ya, membuat kebijaksanaan pajak sendiri dan sebagainya. Itu kalau sepengetahuan Eyang ketika Eyang berkelana di negeri antah berantah. Nah itu menghancurkan dong, pasti orang nggak tunduk kok. Kenapa? Ya, nggak tunduk. Begitu juga ibu-ibu itu udah bangga ketika punya anak kerja di pemerintahan dengan seragamnya ya, seragamnya bekerja, bangga ya, prestis ya. Jadi jiwanya jiwa prestis, karena yang pernah bertemu seseorang yang pengen anaknya masuk ke dalam pemerintahan, dan yang tanya kenapa nggak masuk ke lembaga yang lain, kayak contohnya lembaga sekolah yang lain. Enggak, jawabannya gitu. Aku pengen anakku itu fotonya bisa dipajang dengan seragamnya ya, jadi prestis, semuanya prestis, lucu. Nah, nggak ada yang mau jadi kelabang atau kalau jengking atau skorpion, maunya jadi jangkrik, kelihatan pakai seragam ya. Tapi yang lebih menyukai sebenarnya kalau jengking atau jangkrik itu ya, bisa kemana-mana. Nah, berbicara Delguman Dewati dan Selpringsel, masalah sejarah, masalah apapun itu kamu harus sekolah ya. Tapi otodidak juga pasti bisa, orang namanya juga energi api. Sebuah pendidikan itu energi api. Energi api itu keinginan dan hasrat, itu berpengaruh pada cita-cita ya, ke depan. Keinginan dan hasrat itu bisa dipelajari lewat formal, tapi juga bisa lewat informal ya, bisa tuh. Begitu juga dengan energi penciptaan gitu. Energi penciptaan ya energi air. Manusia terbuat dari air. Ketika dari air, disitulah penciptaan terjadi. Dan disitulah energi air. Energi air itu keyakinan. Ya, keyakinan, kepercayaan, itu energi air. Nah, energi air ini informalnya adalah spiritual. Kalau tadi pendidikan informalnya itu otodidak, informalnya bisa belajar karena keinginan dan hasrat itu, maka menyimpan banyak memori di sini ya, pengetahuan.
kalau energi penciptaan itu ya informalnya adalah spiritual, karena sudah ada spiritual itu di dalam diri manusia, di dalam dirimu sudah ada, sejak engkau lahir sudah ada ya. Sebelum sistem itu terbentuk, di dalam dirimu sudah ada yang namanya spiritual ya. Lalu energi obat-obatan ya, energi obat-obatan di tanah, karena tanaman-tanaman yang dibikin untuk obat-obatan itu asalnya dari tanah, ditanam di tanah ya, itu energi ya. Obat-obatan, jamu-jamuan, nah, malah kamu bilang dukun ya, ahli jamu, ahli apa, kamu bilang dukun, enggak maju kamu sel bring sel ya, sel bring sel ya. Lalu energi udara ya, energi udara itu spiritual itu loh, yang agresif ya, spiritual yang agresif itu energi udara. Dukun yang agresif itu energinya energi udara. Zaman dulu udah ada itu santet, tenung, itu menggunakan media udara, dikirimkan lewat udara ya. Nah zaman dulu itu natural, alami, tapi sekarang sudah dikuasai 4 elemen itu. Kalau misalnya 4 elemen dalam tubuhmu ini sudah dikuasai seseorang, maka kamu akan mudah dikontrol ya, dikontrol lalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ya. Makanya yang bilang nggak ada itu masa depan, karena hanya pengulangan masa lalu di dalam memorimu ini. Makanya itulah yang disebut karma. Karma itu kan sesuatu yang terjadi masa lalumu, datamu ada masih nempel di sini tentang kejahatanmu, lalu di depan kamu hidup hati-hati, anakmu jangan sampai begini, jangan sampai begitu, tapi itu terjadi pada anakmu. Karena itu adalah sebuah karma, data. Data itu masuk ke dalam DNA. Ya, data. Gitu kan? Dari gendewa hati. Begitulah wajangan yang untukmu ya. Sekali lagi, jika ada salah kata yang dan itu nggak masuk akal dengan logikamu, dengan otak kanan kirimu yang seimbang, besok tolong ketika yang tua dikasih tahu salahnya di mana ya. Terus kebetulan ini sebuah platform umum yang orang bisa mengakses, jadi jika orang yang tidak ada kepentingan di sini jangan mengaksesnya ya. Yang katakan sekali lagi terakhir buatmu, bukan salah yang jika engkau mengaksesnya, salahmu sendiri, karena sinimu nggak kamu gunakan, sudah dibilangin masih terus ngeyel ya, nggak dipakai. Itulah 4 elemen. Makanya 4 elemen itu dengan samadhi, bersamadhi dengan spiritualmu, maka energi api akan kamu kelola sendiri, energi air akan kamu kelola sendiri, energi tanah akan kamu kelola sendiri, energi angin akan kamu kelola sendiri. Dan ketika engkau mengelolanya, engkau akan memanfaatkannya sesuai kebutuhanmu, tidak kurang tidak lebih, dalam menghadapi sebuah alfa omega di mana bentuknya angka 8, bukan 0 bulat yang tidak ada masalah, dan 0 simbol keabadian. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Buat cucunya yang Del Kumandel Gentewati dan Sel Pring Sel.